Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian energi terbarukan dan tak terbarukan beserta contohnya dan kelebihan dan kekurangannya. Jadi langsung saja kita ke videonya. Let's go. Pengertian energi terbarukan. Energi terbarukan merupakan sebuah sumber energi yang berasal dari alam, yang mampu digunakan dengan bebas, mampu diperbarui terus-menerus serta tak terbatas, seperti tenaga surya, tenaga angin, arus air, proses biologi, dan panas bumi. 1. Energi surya. Salah satu sumber energi terbarukan adalah energi surya. Energi surya berasal dari pancaran sinar matahari. Matahari sendiri adalah komponen utama penggerak kehidupan di bumi, bukan sekedar menerangi bumi. Semua siklus kehidupan di bumi memerlukan matahari, seperti adanya angin, fotosintesis, maupun radiasi yang dipancarkan ke bumi. Energi surya juga merupakan salah satu energi terbarukan dengan sumber yang sangat besar dan melimpah. Energi surya dapat diubah menjadi energi listrik. Salah satu teknologi yang bisa mengubah pancaran sinar matahari menjadi listrik adalah panel surya fotovoltaik. Panel surya ini menyerap sinar matahari dan elektron di dalamnya, mengubahnya menjadi energi listrik. 2. Energi air. Energi air juga merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang melimpah di dunia. Sungai-sungai yang ada bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Proses konversi dari energi kinetik aliran air menjadi energi listrik tersusun dalam sistem pembangkit listrik tenaga air PLTA. Dalam sistem PLTA, air yang mengalir dimanfaatkan untuk memutar turbin atau kincir. Kincir yang berputar menggerakkan generator sehingga bisa menghasilkan listrik. Teknologi dalam PLTA bisa digunakan untuk skala kecil atau skala besar, tergantung potensi ketersediaan energi air. 3. Energi angin. Angin adalah udara yang bergerak diakibatkan oleh rotasi bumi dan juga karena adanya perbedaan tekanan udara di sekitarnya. Energi angin sangat melimpah di muka bumi dan menjadi salah satu sumber energi terbarukan yang potensial. Zaman dahulu energi angin sudah dimanfaatkan untuk pengairan. Angin memutar kincir yang kemudian menggerakkan pompa untuk menyedot air, lantas disalurkan ke titik yang dibutuhkan. Energi angin bisa diubah menjadi energi listrik melalui sistem pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Dalam PLTB, energi angin memutar turbin atau kincir angin yang mana kincir angin atau turbin ini memutar generator hingga akhirnya menghasilkan listrik. 4. Energi panas bumi. Panas bumi merupakan energi panas yang tersimpan dan berasal dari dalam bumi. Energi panas bumi biasanya terletak di kawasan-kawasan yang dilewati cincin api Pasifik. Sebagai contoh, Kanada, Italia, Jepang, Amerika Serikat, Filipina, Selandia Baru, dan Indonesia. Pemanfaatan energi panas bumi telah digunakan sejak zaman dahulu untuk penghangat ruangan atau memasak. Pemanfaatan energi panas bumi sebagai penghasil energi listrik terdapat dalam sistem pembangkit listrik tenaga panas bumi PLTP. Prinsip kerja PLTP hampir sama dengan prinsip kerja pembangkit listrik tenaga uap PLTU, di mana ada uap yang panas digunakan untuk memutar turbin, lalu menggerakkan generator. Hanya saja uap panas yang digunakan pada PLTP adalah uap panas bumi yang telah dipisahkan dari air, yang berasal langsung dari perut bumi. 5. Bioenergi. Bioenergi adalah sumber energi terbarukan yang berasal dari material organik yang mempunyai simpanan energi dari matahari dalam bentuk energi kimia. Di zaman lampau, bioenergi sudah sangat familiar. Bioenergi yang digunakan sejak masa lampau yang mungkin juga masih digunakan sebagian hingga kini adalah kayu bakar. Kini sumber bioenergi semakin beragam, ada hasil panen rumput, kotoran hewan, sampah rumah tangga, hingga limbah pertanian. Selain itu, bioenergi juga diubah menjadi bahan bakar cair seperti biodiesel, bioaftur, dan lain-lain. 6. Pasang surut air laut. Energi pasang surut air laut juga disebut sebagai energi tidal, adalah bentuk dari energi pasang surut air laut yang diubah menjadi energi listrik atau bentuk energi lain yang berguna untuk kehidupan manusia. Sesuai namanya, energi ini memanfaatkan energi pasang surut air laut
yang kemudian diubah menjadi bentuk energi lain. Energi pasang surut air laut rupanya telah dimanfaatkan di Eropa dan pantai timur Amerika Utara. Dalam sistem tersebut, energi pasang surut air laut dikonversikan menjadi energi mekanik dan digunakan untuk menggiling gandum. Baru pada abad ke-19, energi pasang surut air laut mulai digunakan untuk membangkitkan energi listrik. 7. Energi ombak laut. Energi ombak laut adalah energi terbarukan yang bersumber dari ombak laut yang digunakan untuk menghasilkan listrik. Energi listrik dihasilkan dengan memanfaatkan gerakan naik turun dari ombak laut. Untuk membangkitkan energi listrik, platform yang biasa digunakan untuk mengubah energi ombak menjadi energi listrik adalah turbin atau pelampung yang naik dan turun. Turbin atau pelampung yang naik turun ini digerakkan langsung oleh ombak laut, lantas memutar generator sehingga menghasilkan listrik. 8. Energi arus laut. Energi arus laut merupakan energi yang berupa gerakan horizontal massa air laut. Adanya arus laut disebabkan oleh efek pasang surut dan perbedaan suhu dan salinitas air laut. Arus laut ini bisa dimanfaatkan menjadi pembangkit energi listrik. Mekanismenya adalah memanfaatkan energi kinetik dari arus laut untuk memutar turbin. Turbin yang diputar oleh arus laut kemudian memutar generator sehingga menghasilkan listrik. Potensi arus laut yang besar biasanya terletak di perairan selat. Manfaat energi terbarukan. 1. Tersedia melimpah di alam, tidak akan habis dan ramah lingkungan. 2. Sumber energi terbarukan bisa dimanfaatkan secara gratis. 3. Perawatan relatif lebih mudah dan murah dibandingkan teknologi yang memanfaatkan energi tak terbarukan. 4. Mandiri energi. Tidak perlu mengimpor energi tak terbarukan atau energi fosil dari luar negeri. 5. Membantu mendorong perekonomian dan menciptakan peluang kerja. 6. Bebas dari fluktuasi harga seperti yang dialami energi fosil kayak batu bara, minyak bumi, dan gas bumi. 7. Lebih murah daripada energi fosil dalam jangka panjang. 8. Beberapa teknologi mudah diterapkan di daerah-daerah terpencil. 9. Produksi bisa dihasilkan di berbagai tempat, tak perlu desentralisasi. Kekurangan energi terbarukan. Biaya awal besar atau investasi yang membutuhkan dana yang cukup banyak. 2. Sebagian besar sumber energi terbarukan terkendala oleh faktor cuaca. 3. Energi tambahan yang dihasilkan energi terbarukan harus disimpan dalam sistem penyimpanan seperti baterai supaya tidak terbuang sia-sia. 4. Masing-masing sumber energi terbarukan memiliki kelemahan teknis dan sosialnya sendiri. 5. Beberapa teknologi pemanfaatan energi terbarukan masih bersifat eksperimental, seperti energi gelombang laut, energi pasang surut air laut, dan energi panas. Pengertian energi tak terbarukan. Energi tidak terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Jumlahnya terbatas dan bisa berkurang jika terus-menerus digunakan. 1. Minyak bumi. Minyak bumi merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Minyak bumi termasuk hasil tambang yang berasal dari bebatuan dan organisme hewan dan tumbuhan yang sangat kecil untuk mendukung pembentukannya. Namun juga berasal dari jasad renik yang telah mati jutaan tahun lalu, tertimbun lumpur dan terkubur di dalam tanah atau di dasar laut. 2. Batu bara. Batu bara adalah bahan bakar fosil yang terbentuk dari tumbuh-tumbuhan yang hidup dan telah mati sejak 100 sampai 400 juta tahun yang lalu. Batu bara digunakan sebagai tenaga pembangkit listrik di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Namun karena proses terbentuknya membutuhkan ratusan juta tahun, batu bara juga perlu dikurangi penggunaannya. Manfaat energi tak terbarukan. 1. Relatif lebih mudah untuk ditemukan dalam keadaan terdesak. 2. Teknologinya yang sudah mapan dan terus berkembang, apalagi batu bara. 3. Stabil untuk digunakan dalam mencukupi kebutuhan energi sehari-hari. 4. Menghasilkan energi dalam jumlah besar. 5. Bahan bakar tak terbarukan seperti batu bara, minyak bumi, dan gas bumi memiliki nilai kalori yang tinggi. Kekurangan energi tak terbarukan. 1. Energi tak terbarukan memiliki kekurangan yang sangat mencolok. Berikut kekurangan energi tak terbarukan alias energi fosil. 2. Dalam proses pembakaran, energi tak terbarukan menghasilkan emisi. Emisi yang dihasilkan dari proses pembakaran berdampak serius bagi lingkungan.
3. Proses ekstraksi bahan bakar fosil dari perut bumi menimbulkan kerusakan lingkungan. 4. Harga bahan bakar fosil fluktuatif. 5. Polutan yang dikeluarkan biasanya dikelompokkan menjadi hidrokarbon, nitrogen oksida, dan karbon monoksida. 6. Polutan yang dihasilkan pada pembakaran fosil merupakan faktor terbesar terjadinya asap, punya asam, pemanasan global, dan perubahan iklim.